Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang reaksi reduksi dan oksidasi bagian yang kedua. Ini peta konsepnya ya. Reaksi dibagi dua, yaitu reaksi neutralisasi dan ada reaksi redoks. Dalam reaksi neutralisasi itu tidak mengalami perubahan Bilox. Dalam reaksi redoks tentu mengalami perubahan Bilox. Dalam reaksi redoks ya, kita mengenal istilah oksidator dan reduktor. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Reduktor zat yang mengalami oksidator. Zat yang mengalami oksidasi, maaf ya. Kemudian pengertian reduksi itu ada 3. Pelepasan oksigen, menangkap elektron, penurunan bilangan oksidasi. Pengertian oksidasi ada 3, menangkap atau mengikat oksigen, melepas elektron, dan kenaikan bilangan oksidasi. Kita lanjut ya, kamu udah ketahui bahwa aliran listrik itu identik dengan aliran elektron ya. Kita akan mempelajari reaksi yang dapat menangkap atau melepas elektron. Merupakan reaksi redoks, proses respirasi, fotosintesis, pemakaian baterai, pemakaian bahan bakar. Reaksi redoks dapat terjadi akibat pengikatan atau pelepasan oksigen. Reaksi redoks dapat terjadi akibat pelepasan atau penangkapan elektron. Reaksi redoks bisa terjadi karena kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Proses perkaratan pada logam itu merupakan reaksi redoks ya, atau yang disebut dengan korosi. Korosi atau perkaratan logam merupakan proses oksidasi sebuah logam dengan udara. Inilah reaksinya ya. Ini reaksi redoksnya. Kita lanjutkan. Nah, ini kamu perhatikan di sini contoh aplikasi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Fotosintesisnya. Itu contoh reaksi redoks. Ini apel kalau kamu makan misalnya nggak langsung habis. Ini biasanya ada kelihatan coklat di sininya ya. Tadinya putih langsung coklat. Itu terjadi reaksi redoks. Demikian juga ini paku, tadinya putih menjadi coklat. Ini merupakan reaksi redoks, terjadi perkaratan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang reduksi oksidasi, kita harus mengetahui aturan-aturan bilangan oksidasi. Aturan bilangan oksidasi sering saya singkat itu adalah Bilox ya. Bilangan oksidasi. Ini aturan yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas. Unsur bebas itu unsur yang tidak berikatan dengan atom lain. Saya ulangi, unsur bebas itu unsur yang tidak berikatan dengan atom lain. Ini misalnya nih, bilangan oksidasi adalah 0. Bilangan oksidasi unsur logam dalam senyawa sesuai dengan golongannya. Kalau dia golongan 1A, bilangan oksidasinya positif 1. Kalau dia golongan 2A misalnya, itu bilangan oksidasinya selalu positif 2 ya dalam senyawa. Ingat, logam itu bilangan oksidasinya selalu positif. Bilangan oksidasi unsur atau ion monoatomik sama dengan muatannya. Misalnya nih, dituliskan Mg positif 2. Berarti bilangan oksidasi dari Mg itu adalah positif 2. Bilangan oksidasi halogen dalam senyawa, misalnya senyawa HF, NaF, ya. Halogennya di sini kan berarti F-nya kan. Bilangan oksidasi F itu selalu -1 ya. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa umumnya -2. Kecuali dalam hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini bilangan oksidasi O-nya adalah -1. Bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa kovalen, ini misalnya nih senyawa kovalen, pasti dia positif 1. Tetapi bilangan oksidasi hidrogen kalau dia dalam senyawa hidrida. Hidrida itu apa?
hidrogen bersenyawa dengan logam. Bilangan oksidasi hidrogen itu adalah -1. Ya, ini seperti NaH. Bilangan oksidasi dari H itu ya -1. Karena bilangan oksidasi Na itu adalah +1 karena dia golongan 1. Jumlah bilangan oksidasi semua unsur dalam senyawa harus 0 ya, pasti 0. Bilangan oksidasi semua unsur dalam ion poliatomik misalnya SO4 ya. SO4. Atom S, 4 atom O adalah -2. Ya, maaf ya. Kita langsung ke contoh soal saja supaya lebih jelas ya. Tentukan bilangan oksidasi dari masing-masing atom pada senyawa di bawah ini. Yang pertama CaO. Kamu udah tahu bahwa O itu umumnya -2 bilang oksidasinya. Saya tulis di bawah, di atas ya. Bilang oksidasi O -2. O-nya ada 1. -2 kali 1 berarti -2. Berapa bilangan oksidasi Ca supaya hasilnya? Tadi dikatakan jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0. Berarti Ca-nya berarti sama dengan +2 ya. Itulah bilangan oksidasinya. Sekarang HNO3. Saya tulis di sini supaya lebih jelas. HNO3. Kita udah tahu bilangan oksidasi O tadi -2 umumnya. O-nya ada 3. -2 dikali 3 berarti -6. Bilangan oksidasi H itu biasanya 1. Hanya ada 1 di sini. 1 kali 1 berarti 1. Berapa bilangan oksidasi N supaya nanti hasilnya 0 ya? Karena jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa ada 0. 1 ditambah berapa dikurang 6 supaya 0. Tentu ini adalah +5 ya. Jadi bilangan oksidasi N-nya di sini +5. Tentu O-nya -2 hanya adalah 1. Kemudian CaSO4. Saya tulis sini ya supaya lebih jelas. CaSO4. Sudah tahu O itu umumnya -2. O-nya ada 4. -2 kali 4 -8. S aturannya belum ada. Yang ada Ca. Ca itu tadi golongan 2. Kalau dia golongan 2 pasti dia bilang oksidasinya +2 ya, karena dia logam selalu positif. Ca-nya ada 1. +2 kali 1 +2. Berapa bilangan oksidasi S-nya ini supaya jumlahnya harus 0. 2 ditambah berapa dikurang 8 supaya 0. Tentu ini hasilnya +6 ya. Sehingga bilangan oksidasi O -2 Ca +2 kemudian S-nya adalah +6. Lanjut lagi. Kemudian ini SO4 2- ya. Saya tulis sini SO4 2-. Perlu kamu pahami bilangan oksidasi dari SO4-nya ini yang -2. Kamu udah tahu O umumnya -2. O-nya ada 4. -2 kali 4 adalah -8. Berapa bilangan oksidasi S supaya hasilnya itu nanti bukan 0 tapi -2. Ini berapa? Tentu hasilnya ini adalah +6 ya. Sehingga bilangan oksidasi O-nya adalah -2. Bilangan oksidasi S-nya adalah +6. Kemudian yang ini, saya tulis di sini Cr2O7 2- ya. Jadi ini muatan Cr2O7-nya yang 2-. Kamu udah tahu O umumnya -2. -2 kali 7 -14. Berapa bilangan oksidasi Cr2-nya supaya hasilnya ini -2 ya. Hasilnya ini -2.
Nah, tentu ini hasilnya adalah plus 12. Plus 12 ini untuk 2Cr, sehingga bilangan oksidasi dari Cr-nya adalah plus 12 dibagi 2, berarti adalah plus 6. Nah, bilangan oksidasi dari O-nya ya tentu min 2. Oke ya. Jadi bisa kamu cobakan sendiri. Itulah cara menentukan bilangan oksidasi. Saya yakin kamu paham akan penjelasan saya. Selamat pagi, terima kasih.